Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali bersama saya Ahmad Tawil, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bulukumba, akan memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Dan perkenalkan dua orang yang selalu setia mendampingi saya, fasilitator Ibu Nur Aulia Hafid SPD MM dan pengajar praktik Bapak Arifuddin SPD GR. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Dan yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa, dan siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan adalah persiapan menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan ke rekan guru dan bersama-sama dengan rekan guru dalam melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta siswa agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pendidik UPTSP Presiden Abdul Kanete yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada di siang hari ini kita masih diberi suatu kenikmatan, yaitu suatu nikmat kesempatan untuk bertemu di tempat yang penuh berkah ini dalam suatu kegiatan pengibasan terkait tugas calon guru penggerak angkatan 7 dalam tugas aksi nyata modul 1.4. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita semua dan sebagai Nabi pembawa rahmat di muka bumi ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas kesempatan yang telah diluangkan pada saat ini untuk mengikuti suatu rangkaian kegiatan yang dimana pada kesempatan ini kami
kami dari calon guru penggerak angkatan 7 telah mengikuti serangkaian kegiatan yaitu pada posisi di modul 14 dan terkait dengan tugas kami mengimbaskan budaya-budaya positif yang akan diimbaskan di sekolah kita ini. Dalam kesempatan ini juga telah hadir di depan kita rekan saya Bapak Tawil yang juga calon guru bergerak di angkatan 7 yang insya Allah akan bersama-sama memaparkan tugas-tugas atau akan menampilkan serangkaian tugas yang akan diberikan melalui di slide nanti. Baik, untuk memanfaatkan waktu, mengefisienkan waktu, dengan ini di pemaparan pertama akan dibawakan oleh Pak Ahmad Tawil. Dengan ini kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala PLT, Kepala Sekolah SD 60 PLT dan Bapak Ibu guru di SD 60 PLT. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Meskipun mungkin beberapa orang sudah ada yang saya kenal karena ini bukan kali pertama saya menjalankan di SD 60, sudah beberapa kali. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ahmad Tawil, calon guru penggerak angkatan 7 yang saat ini bersama dengan Pak Taufik mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 7. Saya adalah guru tingkat menengah pertama sebagai guru bimbingan konseling. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kami selaku tim, kami menyebutnya tim karena kami berdua akan melakukan pembahasan terkait budaya-budaya positif, di mana budaya-budaya positif ini telah kami dapatkan pada modul pendidikan guru penggerak dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Baik Bapak Ibu, yang pertama konsep budaya positif. Jadi konsep budaya positif adalah melalui disiplin positif dan adanya nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian adanya perilaku, motivasi perilaku manusia, membuat keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Latar belakang, jadi menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntut anak sesuai dengan kodratnya agar mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat Bapak Ibu yang dimaksudkan di sini ada 2, yakni kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, kodrat alam berkaitan dengan IQ atau potensi-potensi dari dalam diri. Sedangkan kodrat zaman adalah di mana dia hidup saat ini, di zaman apa dia hidup saat ini. Jadi tentunya dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini ke depan sebagai pendidik kita diharapkan mampu memberikan atau menuntun anak atau melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat alamnya anak dan kodrat zamannya anak. Dan saat ini seperti yang telah kita lakukan, bahwa perkembangan teknologi sangat besar dan itu tidak bisa kita pungkiri. Dan tentunya kita dituntut untuk
mengimbangi perkembangan dari teknologi tersebut. Nah, salah satunya adalah pembelajaran inovatif yang harus kita lakukan mulai dari sekarang. Mulai dari bahan pembelajaran, kemudian pembelajaran di kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi anak. Nah, inilah yang menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai tujuan dari pendidikan. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah sebuah pembelajaran terdiferensiasi, di mana pembelajaran terpusat kepada murid, mendesain pembelajaran sesuai kebutuhan murid yang mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Di mana di profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beralam mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Disiplin positif dan nilai-nilai universal. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, disiplin itu seperti apa? Ya, jadi disiplin itu adalah kepatuhan ya Bapak Ibu ya, kepatuhan terhadap tata tertib atau aturan-aturan yang kita sepakati di sekolah tentunya. Nah, tata tertib, teratur dan kepatuhan seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan yang universal, memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Kemudian masih pada nilai-nilai kebajikan yang universal, tentunya sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, pertanyaan formatif selanjutnya Bapak Ibu, mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan? Apakah kita melakukan sesuatu karena ingin hadiah? Apakah kita melakukan sesuatu untuk menghindari keyawanan? Nah, kaitannya dengan motivasi tentunya, karena yang kita tahu bahwa dasar kita melakukan sesuatu karena adanya motivasi dari dalam diri. Nah, motivasi sendiri ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk mencapai tujuan tertentu, baik dari dalam diri, dorongan dari dalam diri maupun dari luar diri. Nah, baik Bapak Ibu, di sini motivasi perilaku manusia, motivasi ekstrinsik, ya, murid mengerjakan tugas karena menghindari hukuman. Motivasi intrinsik, melakukan sesuatu karena menghargai nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal dan identitas sukses melalui disiplin. Nah, konsep disiplin sendiri dengan identitas gagal adalah pemberian hukuman. Sedangkan konsep disiplin dengan identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Konsep disiplin, yang pertama hukuman. Hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima hukuman tanpa adanya kesepakatan. Kemudian konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati, dan sudah disetujui oleh murid. Contoh, sudah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, maka murid tersebut pada jam istirahat harus menyelesaikan tugasnya. Sedangkan yang terakhir restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Konsep disiplin gagal dan disiplin sukses.
seperti yang di layar Bapak Ibu, konsep disiplin gagal yaitu hukuman, sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman bagi murid. Dalam jangka panjang, murid akan tersakiti, bahkan murid akan membenci aturan-aturan yang dibuat di sekolah. Konsep disiplin sukses, konsekuensi, tidak nyaman bagi murid, namun efeknya itu jangka pendek. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan murid tentunya akan menghormati peraturan. Yang terakhir, konsep disiplin sukses, yakni restitusi, menguatkan anak dalam waktu jangka panjang. Jadi masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, kemudian menghormati diri dan orang lain, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, inilah konsep disiplin gagal dan disiplin sukses. Dan saat ini banyak sekolah-sekolah yang menerapkan disiplin gagal karena yang dianut oleh mereka itu, yang dilaksanakan di sekolah kebanyakan itu adalah pemberian hukuman, Bapak Ibu. Itu yang kebanyakan dilakukan di sekolah-sekolah. Termasuk di sekolah saya pun konsep disiplin menurut mereka yang sukses adalah melakukan pemberian hukuman. Sedangkan pada PGP ini, di pendidikan guru pengajar ini, kami akhirnya memahami bahwa konsep hukuman atau pemberian hukuman merupakan konsep disiplin yang gagal sebenarnya. Sedangkan konsekuensi dan juga restitusi merupakan konsep disiplin yang sukses. Namun memang kalau kita kembali pada kodrat alamnya kita di Bulukumba, apalagi di wilayah timur, itu orang-orangnya yang cukup keras, dan mereka mempercayai bahwa dengan memberikan hukuman maka anak tersebut akan disiplin, padahal malah membuat masalah bagi siswa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, ini juga penghargaan adalah hukuman, cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan itu sebenarnya menghukum, dan penghargaan itu muncul karena motivasi dalam diri. Nah, penghargaan apa yang dimaksud Bapak Ibu? Nah, sebagai contoh mungkin kita di sekolah pada saat akhir semester memberikan penghargaan pada ranking peringkat 1 sampai dengan peringkat 3. Ya. Nah, inilah yang dimaksudkan penghargaan. Makanya dalam konsep Merdeka Belajar sudah ditiadakan yang namanya penghargaan yang diberikan kepada siswa yang berprestasi. Tetap bisa dilakukan Bapak Ibu, bisa dilakukan, tapi jangan di depannya teman-temannya yang lain, karena tentunya akan berdampak psikologi pada anak-anak yang lain. Tetap silakan diberikan penghargaan, tapi mungkin dibagi secara pribadi. Yeah. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian sedikit materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan terkait dengan kedisiplinan kita di sekolah, utamanya yang di kelas kita masing-masing. Baik, selanjutnya di kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi beberapa kelas telah melakukan keyakinan kelas seperti ini. Jadi sudah ada 3 kelas.
kelas 4, kelas 5, kelas 6 yang sempat saya masuki sudah membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bahwa keyakinan kelas merupakan suatu aturan yang harus kita patuhi di kelas itu tersebut. Namun di sekolah juga pada umumnya selayaknya harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan sekolah juga. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan merupakan suatu keharusan yang kita harus serahkan di dalam kelas khususnya agar anak-anak bisa konsisten, bisa komitmen dengan apa-apa yang telah dibuat oleh anak-anak itu sendiri. Baik, kita kita rangkai saja. Keyakinan kelas ada nilai keselamatan, inilah yang kita sebut dengan keyakinan universal yang disepakati. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas berupa pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi membuat suatu keyakinan kelas tidak perlu harus banyak poin yang kita harus buat. Jadi contoh keyakinan kelas saling menghargai, menghormati dan mengasihi teman sudah mencakup di dalamnya bahwa anak-anak itu tidak boleh berkelahi. Ya, jadi tidak usah kita mengurai apa yang dimaksud dengan saling menghargai, menghormati dan mengasihi teman. Jadi dengan kalimat seperti ini itu sudah mencakup di dalamnya, karena ketika kita membuat, baiknya memang kita memberi penjelasan kepada anak tersebut bahwa seperti inilah yang dimaksud. Kemudian lebih rajin belajar, mendengarkan guru saat menjelaskan sehingga pelajaran menjadi menyenangkan dan ada interaksi antara guru, mapel dan murid. Ini juga tidak usah kita urai bahwa tidak boleh datang terlambat. Ya, tidak boleh. Tidak usah. Jadi saya kita urai lebih detail. Cukup secara spesifik bahwa dengan lebih rajin belajar itu pasti anak-anak salah satunya dulu harus disiplin waktu, tidak terlambat masuk di kelas. Kemudian menjaga kebersihan dan kerukunan kelas, ini juga masuk salah satu aturan. Tidak membuat sampah sembarangan, tidak menyimpan sampah di laci, ya seperti itu. Kemudian yang bertugas setiap hari itu harus datang tepat waktu. Ini kan sudah mencakup semuanya. Jadi menjaga kebersihan kelas dan kerukunan kelas. Kemudian ada 5 sifat dasar manusia untuk membangun budaya positif dengan lingkungan aman dan mendukung murid sebagai pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satunya upaya yang dapat dilakukan oleh guru dengan memahami kebutuhan dasar yang berdasar perilaku manusia. Perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, bertahan hidup, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Jadi bertahan hidup di sini mengartikan bahwa dari sekian banyak siswa yang ada di sekolah kita mulai kelas 1 sampai kelas 6, berbagai karakter juga yang nampak dalam peserta didik kita. Bertahan hidup yang dimaksud di sini adalah merupakan karakter anak-anak. Yang dimaksud bertahan hidup bahwa terkadang kita jumpai anak-anak yang ke sekolah dengan memakai perlengkapan yang seadanya saja. Ya, jadi dia terkesan dengan perlengkapan yang seadanya, sepatu yang mungkin sudah agak robek. Dia masih dia masih mempunyai tekad bahwa saya harus tetap ke sekolah dengan keadaan seperti ini. Kemudian terkadang juga ada karakter siswa yang merasa diterima, love and belonging.
merasa diterima di sini maksudnya bahwa tidak memandang dalam suatu satuan pendidikan, tidak memandang bahwa anak-anak yang sekolah di tempat itu cuma anak-anak yang serasa susahnya menengah ke atas, tetapi anak-anak yang berstatus ekonominya menengah ke bawah juga bisa diterima di sekolah itu. Kemudian kebebasan di sini juga dalam artian kebebasan bukan semaunya mau ke kanan, ke kiri dan ke kiri. Tidak, kebebasan di sini mengartikan bahwa dalam suatu lingkup sekolah dasar, sekolah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, atau terkadang ada anak yang mengutarakan pendapatnya ingin kita dengar juga. Jadi kita sebagai pendidik sekali-sekali memang harus kita dengarkan pendapat anak-anak itu sendiri, karena dengan memberikan suatu kesempatan kepada anak tersebut itu membuka dirinya juga untuk memberi keyakinan kepada dirinya bahwa kami juga bisa untuk berpendapat seperti itu. Kemudian kesenangan ini tentunya juga kita terapkan di sekolah, bahwa apalagi di karakter anak sekolah dasar bahwa dia berkarakter senang, fun, ya selalu mau bermain, dan ini tentunya kita sebagai pendidik memberi ruang untuk semuanya itu. Kemudian kekuasaan, kekuasaan di sini terkadang berbagai karakter anak yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan maksudnya ya membuat tim-tim atau blok-blok, ya. Contoh kelas 6 membuat blok sendiri, kelas 5 membuat blok sendiri, dan ini yang terkadang memancing untuk terjadi keributan ketika blok-blok tersebut itu melakukan suatu kegiatan bersamaan. Untuk itu kita sebagai pendidik meminimalisir dengan adanya yang seperti itu. Kemudian 5 posisi kontrol proses perjalanan pendidik agar mengenali dirinya. Menceritakan pengalaman bapak dan ibu ketika mendapati peserta didik kita datang terlambat masuk kelas. Jadi mungkin ada bapak dan ibu bisa menceritakan pengalaman ketika mendapati peserta didiknya ketika terlambat masuk di kelas. Apa yang bapak dan ibu lakukan? Apakah memberi hukuman atau tetap membiarkan masuk, atau menahan sementara? Mungkin dari bapak dan ibu ada yang bisa menceritakan pengalamannya sedikit. Silakan mungkin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kegiatannya adalah menceritakan pengalaman peserta didik ketika terlambat masuk kelas. Saya kira di sekolah kita ini, kita guru sering mendapati siswa seperti itu. Contohnya kemarin pernah ada peserta didik yang terlambat. Jadi hal yang saya lakukan sebagai guru adalah memanggil peserta didik tersebut untuk saya interogasi dulu. Saya silakan dulu untuk masuk kelas. Jadi saya panggil khusus dulu di depan. Saya tanya, pasti yang tersebut ada alasannya kenapa sehingga dia terlambat. Jadi saya tanya dulu, mana terlambat. Kemudian dia sampaikan keluhannya, kemudian itu masuk akal. Jadi ada juga anak terkadang terlambat, dan sering kan terkadang, tapi sering setiap saat. Besoknya seperti itu lagi, besok itu. Jadi kita terlebih dahulu tahu karakter anak seperti itu. Oh ini
memang mungkin lingkungan rumahnya mungkin kedua orang tuanya tidak membangunkannya pagi. Jadi terlebih dahulu saya tidak kasih hukuman ya, saya kasih sampaikan dulu, ceritakan apa penyebabnya sehingga dia terlambat. Setelah dia menyampaikan, saya berikan beberapa nasihat, seperti contoh mungkin besoknya misalnya dia terlambat karena terlambat bangun atau tidak ada yang mengantar. Jadi saya sampaikan solusi-solusi kepada anak tersebut. Setelah itu bisa bergabung dengan teman-teman kembali. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ibu Syarani atas pengalaman yang telah diceritakan. Ya, jadi mungkin bukan cuma Bu Syarani yang pernah memberi hukuman kepada peserta siswa atau ya siswa kita ketika mendapati terlambat. Saya juga seperti itu. Bahkan pernah juga saya sampai tidak mengikut sertakan siswa itu dulu, karena sudah terlambat 10 menit, maka saya tidak mengikutkan untuk mengikuti pelajaran saya dan sampai pulang ya, seperti itu. Jadi bukan pengalaman seperti ini mungkin hampir semuanya pernah memberi hukuman, tetapi dengan seiring perkembangan kurikulum implementasi kurikulum mereka bahwa pemberian hukuman itu sudah diminimalisir, kalau bisa sudah ditiadakan, apalagi dengan bisa memberikan hukuman, tetapi utamanya jangan memberikan hukuman yang pertama hukuman fisik, kemudian yang kedua hukuman yang bisa merugikan anak-anak itu sendiri. Jadi saya pun pernah memberi hukuman yang terkesan memang merugikan anak. Dan ketika anak tidak kita ikutkan dalam satu pelajaran kita, maka hak anak untuk mendapatkan pelajaran di sekolah itu tidak terpenuhi dan itu sudah menyalahi. Ya. Kemudian selanjutnya, jadi posisi kontrol, jadi akan ada 5 posisi kita sebagai kita ada di mana? Apakah kita sebagai penghukum selama ini? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Ya, karakter penghukum. Jadi ya, kita sebentar bisa lihat bersama bahwa saya berada di posisi ini sekarang. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu masih berada di posisi penghukum, maka karakternya seperti ini. Ada suaranya tinggi, kira-kira ke depan apa kira-kira yang boleh harus lakukan supaya tidak terlalu supaya tidak melakukan tidak mengulangi kejadian yang depan tidak terkadang lagi ini merupakan tujuan yang harus boleh ingat bahwa tidak akan mengulangi kejadian
berdasarkan catatan sebenarnya mulai hari ini Polres sudah tidak jujur supaya besok tidak baik. Kalau sudah yakin baik Bapak akan menggunakan boleh surat ya. Ya, baik. Kemudian selanjutnya masih terkait penerapan konstitusi, tetap kita tampilkan satu video lagi. Mau saya lihat? Ayo. Sajian bola. Jadi lama tahu tidak kenapa menyimpan wawancara itu? Wawancara terkait apa? Tidak, iya benar saja. Jadi memang yang panggil pada anak ini karena pelajaran dia kemarin pada saat membuka sini Rano menggunakan sendal. Ya, jadi menurut Rano apakah menggunakan sendal ke sekolah itu adalah perilaku yang terpuji? Iya, alhamdulillah saya. Jadi menggunakan sendal ke sekolah itu adalah sebuah kesalahan. Tapi jangan khawatir, semua orang pernah bersalah. Namanya tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi pada saat ini namanya ingin bantu Rano keluar dari masalah. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Di video yang tampil di atas itu adalah untuk menstabilkan identitas tentang kesalahan atau pelanggaran yang telah siswa lakukan. Nah, berikutnya yang kedua adalah validasi kesalahan. Kita lihat. Bisa tidak ceritakan kepada alasan Rano kemarin menggunakan sendal? Jadi menurut Rano, pikiran Rano bahwa ketika kesini tidak ada proses belajar mengajar sehingga Rano berpakaian bebas. Dan berikutnya Bapak Ibu, ini menanyakan keyakinan terkait dengan kesalahannya menggunakan sendal ke sekolah. Apakah masih paham dengan keyakinan sekolah yang telah kita sepakati sebelumnya? Iya. Coba disebutkan Kak. Disiplin dalam hal berpakaian. Iya, baik sekali. Jadi keyakinan sekolah yang kita sepakati sebelumnya adalah disiplin dalam hal berpakaian. Menurut Rano, pentingkah kita disiplin dalam hal berpakaian? Penting. Iya. Jadi kita penting untuk berdisiplin dalam hal berpakaian. Baik Rano, kira-kira apa yang perlu Rano lakukan agar Rano menjadi anak yang disiplin dalam hal berpakaian? Iya, sekali. Jadi Rano harus berpakaian lengkap dan rapi, mulai sepatu, kaos kaki, seragam sekolah, topi, dan dasi. Baik, jadi kira-kira Nak kapan mulai berpakaian rapi ke sekolah? Alhamdulillah. Jadi dari hari ini Rano datang ke sekolah dengan menggunakan pakaian yang rapi dan lengkap. Jadi harapan dan akhirnya Rano ke depan bisa menjadi anak yang rapi, anak yang disiplin, anak yang soleh, dan menjadi kebanggaan orang tua. Iya. Baik Bapak Ibu, inilah contoh penerapan segitiga restitusi. Kami bagi kita bisa terapkan bersama sekolah kita ini. Demikian penyampaian kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian serangkaian proses aksi nyata yang telah saya lakukan sebagai pengimbasan budaya positif. Semoga bermanfaat. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi, salam guru penggerak.